Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan kita akan membahas eh, penugasan di Excel, di mana kita akan diminta untuk menyelesaikan satu tabel di Excel seperti ini. Nanti siapkan aja pengisiannya, eh, nomor urut, tanggal beli, kode beli, jumlah beli, merek televisi dan sebagainya sesuai dengan permintaan soal. Kemudian siapkan juga tabel bantunya. Seperti ini, ada A itu untuk Sharp, Digitech, Sony, dan tinggal diisikan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi ini merek televisi. Merek televisi diambilkan dari tabel bantu ini, merek televisinya. Oke, dari sini. Berarti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebelumnya, kalau kita ingin melakukan proses mudah, kalau kita menggunakan Excel PC, pastikan kita kasih nama dulu. Ini di blok aja dulu, kita kasih nama tabel merek, define name. Misal saya kasih nama TBL merek. Oke. Kemudian yang ini klik kanan, define name, TBL harga. Oke. Sehingga nanti di sini kita cukup isikan VLOOKUP dalam kurung, lookup value-nya apa? Merek diambilkan dari mana ini? Merek diambilkan dari ABC-nya. Diambilkan dari ABC-nya. ABC-nya itu didapat dari mana? Kita lihat di format soal. Merek di sini ini kan tabel. Nah, merek televisi diisi dengan membaca data tabel bantu merek dan ukuran dengan kunci pembacaan satu karakter dari kiri kode beli. Berarti kalau satu karakter berarti sebelah kiri. Berarti kita gunakan fungsi left. Berarti VLOOKUP dalam kurung, kita ngambil dari ini, tapi kita ambil left-nya. Kita tambahin dulu left, karena kita akan ngambil satu digit dari kiri. Oke, kita tutup. Kemudian titik koma, tabel nya apa? Tadi tabel merek. Urutan keberapa? Urutan kedua. Oke, dia sudah muncul Sony. Oke, tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke. Kemudian untuk ukuran sama seperti ini. Ukurannya kolor 14 inci dan ini kan ukuran. Berarti prosesnya sama. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung left dari ini kode beli sebanyak satu digit. Kita tutup. Titik koma tabel merek, titik koma urutan ketiga. Oke, kemudian kita kopikan ke bawah. Selanjutnya cara beli. Ketentuan cara beli, kita lihat cara beli diisi dengan ketentuan jika satu karakter paling kanan kode beli, berarti kita menggunakan fungsi right nanti. Apabila sama C, maka cara belinya cash. Kalau K berarti kredit. Oke, berarti seperti itu. Ini sebelah kanan berarti if right kanan dari kode beli sebanyak satu digit sama dengan C, maka jawabannya cash. Selain itu kredit. Kita tutup. Nah, nikah kan kredit. Sehingga kalau kita kopikan ke bawah, oke, cash, kredit, cash, kredit, cash. Oke. Kemudian total harga. Kita lihat total harga diisi dengan membaca data dari tabel bantu harga. Berarti bantu harganya ini dengan kunci pembacaan karakter kedua dan ketiga dari kode beli. Kemudian kalikan hasilnya dengan jumlah belinya. Oke, berarti nanti kita gunakan fungsi MIT. Oke. Sama dengan kita menggunakan lookup
dalam kurung lookup value-nya kan kita gunakan fungsi mid karena kita ngambil 2 digit dari sini, kita ambilkan dari digit ke 1 ke 2 sebanyak 2 digit, kita tutup, kemudian urutan kedua, tabel array-nya, berarti tabel harga urutan kedua. Oke, harganya sudah keluar, kita kopikan ke bawah, kita lihat benar nggak. C1 harganya 47.500, kita lihat C1 47.500. Oke, kalau sudah benar, oke ya, 475. Kita lihat di tabel bantunya C1. Oke, udah sesuai. Kalau sudah, kita kembali tabel input. Oke, ini kita kasih ganti ini biar jadi angka. Oke, ada yang kurang. Apa yang kurang? Dilihat di sini. Diisi dengan membaca tabel, kita ngambil harganya, kemudian dikalikan, kemudian kalikan hasilnya dengan jumlah beli. Berarti ada yang kurang, harus dikalikan dengan jumlah beli. Ini harus kita kalikan, kita kali jumlah belinya. Ini jumlah belinya. Kita enter. Oke, kita kopikan ke. Oke, kemudian kita ke biaya garansi. Biaya garansi diisi dengan ketentuan jika merek SAP maka biaya garansinya 5% dikalikan total harga. Kalau Sony 6% kali total harga. Kalau Digitech 7% kali total harga. Berarti kita akan menggunakan fungsi if. Sini. Sama dengan fungsi if. Ini sama dengan Sony. Ingat karakternya harus sama. Maka berapa persen? SAP dulu 5%, Sony. Oke, ini SAP dulu. SAP itu dapat 5%. Selain itu titik koma if lagi, F9 sama dengan tanda petik Sony dapat 6%. Selain itu fungsi F lagi, F9 sama dengan tanda petik Digitech dapat 7%. Selain itu 0%. Kita tutup, if-nya ada 3. Oke, benar nggak? SAP 5%, Sony 6%, Digitech 7%. Benar. SAP 5%, Sony 6%, Digitech. Oke, udah ya, udah benar. Kita cek, kita kopikan ke bawah. Oke. Sony 6%, SAP 5%, Digitech 7%. Oke, kalau sudah, ingat ada yang kurang. Dia dikalikan berapa? Kalikan total harga. Berarti ini tinggal kita kalikan kali total harga. Ada yang salah. Ini kali total harga. Enter. Oke. Kemudian kita kopikan ke bawah. Selanjutnya diskon. Diskon diperoleh 2% kali total harga ditambah biaya garansi. Berarti diskon diperoleh 2% dikali dalam kurung total harga ditambah biaya garansi ditutup. Oke, ini total diskonnya. Oke, kita kopikan ke bawah karena tidak ada ketentuan lain. Diskonnya langsung jumlah bayar total harga ditambah total garansi dikurangi diskon. Ini sama dengan ini ditambah ini dikurangin ini. Tinggal kita kopikan ke bawah.
Oke, kemudian tinggal kita total aja, bisa gunakan auto sum seperti ini. Ini juga sama, gunakan auto sum. Oke, rata-rata kita bisa gunakan average dalam kurung, kita blok yang atas ini. Oke, kalau kesulitan gunakan mouse, bisa gunakan sama dengan average dalam kurung, gunakan panah atas di atas gini, kemudian tekan shift, ditahan panahnya di atas ke atas kan. Shiftnya dilepas, dikasih tutup kurung. Oke, tertinggi max. Min sama dengan min Oke, saya kira itu dulu di sesi ini, bagaimana menyelesaikan tugas 4 untuk aplikasi Excel-nya. Lebih kurangnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.